فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim di ayat yang ke-91. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dhamirnya kembali kepada al-mukadzibin minar, kepada orang-orang yang mendustakan para rasul. Mereka itu, kata Allah, tidaklah memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Karena dengan pengingkaran mereka terhadap diutusnya para rasul, menunjukkan bahwasanya mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki hikmah dalam pengutusan para rasul tersebut. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan begitu saja manusia tanpa datang kepada mereka seorang rasul. Dan ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pasti akan menyediakan sesuatu untuk kemaslahatan mereka. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Karena yang diciptakan adalah manusia, bukan binatang. Maka sudah sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah setelah menciptakan manusia mengutus kepada mereka para rasul. Karena tidak ada kemaslahatan yang lebih besar bagi manusia daripada diutusnya para rasul. Sehingga ketika mereka menolak dan mengingkari rasul yang diutus kepada mereka, maka berarti mereka seolah-olah mengatakan Allah itu menciptakan manusia dengan sia-sia. Allah ciptakan manusia sama seperti dengan Allah menciptakan binatang yang tidak diperintah, tidak pula dilarang. Ini sisi kenapa mereka dikatakan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Karena mereka secara tidak langsung mengatakan tidak ada gunanya Allah mengutus para rasul. Allah menjadikan manusia itu ya begitu saja. Tidak diperintah, tidak pula dilarang. Nah, ini alasan kenapa mereka dibilang tidak menghargai dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Idz qalu ma anzalallahu ala bashar min syai'. Tatkala mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan kepada manusia suatu apapun. Nggak ada yang namanya wahyu. Kemudian orang yang dapat wahyu itu jadi rasul dan nabi. Nggak ada itu semua. Sehingga mereka menuduh bahwasanya Allah menciptakan manusia itu abatsan, dengan sia-sia. Tanpa diperintah, tanpa dilarang. Ini kan nggak sesuai dengan hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia
Allah menciptakan juga untuk mereka apa yang membantu kemaslahatan mereka. Betul. Allah jadikan untuk mereka makanannya. Iya. Allah jadikan untuk mereka pakaiannya. Iya. Sehingga bukan hanya Allah ciptakan begitu saja, tapi faktor pendukung untuk kemaslahatan mereka pun juga Allah apa ini? Ciptakan. Makanannya, minumannya sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buminya, tempat tinggalnya, segala macam. Masa iya yang seperti itunya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara untuk kemaslahatan mereka yang jauh lebih besar itu tidak diperhatikan oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa ini? Turunnya wahyu, datangnya kepada mereka para apa ini? Rasul untuk mengatur mereka, memerintah mereka, melarang mereka, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Masa iya dibiarkan? Sementara kebutuhan badannya saja disediakan oleh siapa ini fasilitasnya? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham secara maknanya ya? Nah, mereka bilang Allah nggak pernah nurunkan apa-apa untuk manusia berupa wahyu sedikit pun nggak ada itu. Itu cuma cerita dongeng-dongeng orang-orang apa ini? Zaman dulu kata mereka. Makanya mereka dibilang ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan dan menghormati Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan dan pengagungan. Tidak. Mereka menuduh Allah SWT kosong dari sifat hikmah. Allah ciptakan manusia begitu saja, ya sudah. Ini nggak masuk akal, nggak masuk logika. Nggak sesuai dengan hikmahnya Allah SWT. Kalau Allah menciptakan manusia, maka pasti Allah akan menyediakan semua fasilitas yang membantu mereka untuk mendapatkan kemaslahatan mereka. Dan tidak ada kemaslahatan yang lebih besar daripada turunnya kepada mereka wahyu, kemudian diutusnya kepada mereka para rasul. Ini kemaslahatan paling besar. Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakan kepada mereka. Ayo kita flashback. Ayo kita cek dulu yang masa lampau. Kalau kalian nggak mau mengimani aku sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ayo kita mundur dulu sedikit ke belakang. Katakan kepada mereka. Mereka sudah lama hidup dengan orang-orang Yahudi. Mereka tahu sedikit banyak bagaimana agamanya Yahudi. Katakan, wahai Nabi, siapa yang menurunkan kitab yang datang dengannya Musa? Musa punya kitab sebelumnya? Mereka pasti akan mengatakan apa? Punya. Mereka dekat dengan siapa ini? Orang-orang Yahudi. Lantas apa alasan kalian ketika kalian menuduh menolak bahwasanya aku juga dapat wahyu dari siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya pun sudah ada. Sebelum aku yang mendapatkan kitab, yaitu siapa? Musa. Katakan kepada mereka, siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa itu sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Taj'alunahu qaratis. Kalian, wahai orang-orang Yahudi, menjadikannya sebagai qaratis, kertas-kertas yang terpisah-pisah. Untuk apa dipisah-pisah Tauratnya itu? Menjadikannya sebagai qaratis, lembaran-lembaran yang terpisah. Itu maknanya qaratis. Agar tubdunaha wa tukhfuna katsiran. Agar bisa kalian tunjukkan sebagiannya, kalian sembunyikan banyak darinya. Agar bisa dipisah-pisah. Pas yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, ayat ini yang mereka tampilkan. Ini loh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka diapakan? Disembunyikan. Karena sudah diapain? Dipisah-pisah, dijadikan sebagai apa ini? Qaratis. Sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Fungsinya untuk apa? Supaya mereka bisa menyesuaikannya dengan hawa nafsu. Yang sesuai dan cocok dengan hawa nafsu mereka ditampilkan, ditunjukkan. Ini loh firman-Nya Allah sesuai kayak gini. Yang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka diapakan? Tukhfun, disembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Padahal kalian telah diajari apa-apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Tidak pula bapak-bapak kalian. Kalian itu punya ilmu. Bahkan kalian diajari apa-apa yang sebelumnya kalian tidak pernah mengetahuinya. Bahkan tidak pula bapak-bapak kalian. Qulillah. Gak usah tunggu jawaban mereka, wahai Nabi. Kamu saja yang jawab. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan itu semua. Yang menurunkan Taurat kepada Musa, Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang menurunkan Al-Qur'an ini kepadaku juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasul disuruh nanya, Rasul disuruh apa ini? Jawab. Katakan siapa yang menurunkan kitab yang dibawa Musa? Bilang juga kepada mereka, bukankah Allah yang menurunkan itu?
Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Setelah itu kalau mereka juga tidak mau menerima apa yang kau sampaikan, zarhum, tinggalkan mereka. Udah nggak guna lagi kalau mereka masih menolak juga setelah penjelasan ini, zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan mereka dalam pembicaraan mereka bermain-main. Tenggelam dalam pembicaraan mereka yang batil, biarkan saja sudah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hada tashni'un ala man nafar risalah minal yahudi wal musyrikin. Ini adalah celaan kepada orang-orang yang menolak kerisalahan, menolak Rasul sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang menolak risalah dari kalangan Yahudi wal musyrikin, wa za'ama annallaha ma anzala ala basyarin min syai', dan mereka mengira bahwasanya Allah tidak pernah menurunkan kepada manusia sesuatu apapun berupa kitab. Faman qala hadza, barang siapa yang mengatakan ucapan seperti ini, yakni menolak adanya risalah, menolak diturunkannya wahyu, dia berkata tidak pernah Allah menurunkan wahyu kepada seorang pun. Barang siapa yang mengatakan ucapan seperti ini, fama qadarallaha haqqa qadri, maka dia tidak mengagungkan dan menghormati Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wala azzamahu haqqa azamati, dan tidak pula dia mengagungkannya dengan sebenar-benarnya pengagungan. Idh hadza qadhun fi hikmati, karena ini adalah celaan pada sifat hikmahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Enggak sesuai dengan hikmahnya Allah ini berarti. Masa Allah ciptakan manusia sama seperti menciptakan siapa ini? Binatang. Maaf cakapnya, bentuknya saja pun sudah beda. Masa sama-sama kayak binatang? Nggak ada kepada mereka kitab, nggak ada dikirim kepada mereka para rasul. Kan binatang. Masa Allah menciptakan kita sama seperti menciptakan siapa ini? Binatang. Nggak dikasih wahyu, nggak diutus kepada mereka para rasul. Berarti kan mencela hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan beda. Manusia kebutuhannya jauh lebih besar daripada sekedar makan dan minum. Masa nggak diturunkan kepada mereka kitab, tidak pula diutus kepada mereka rasul? Ini mencela hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa za'ama annahu yatruku ibadahu hamalan. Dan dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba-hambanya dengan sia-sia. La ya'muruhum wa la yanha. Enggak diperintah, enggak dilarang. Bahasa lainnya apa? Enggak pakai aturan. Iya kan? Enggak diperintah, enggak dilarang, berarti enggak ada apa ini? Aturan. Mau lakukan apa saja bebas, mau nggak melakukan apa saja ya terserah. Nggak ada yang namanya perintah, nggak ada yang dilarang. Ini kan sama dengan kehidupan siapa? Binatang. Masa Allah menciptakan kita sama seperti Allah menciptakan binatang? Maka dia berarti mencela siapa ini? Allah SWT. Ketika dia menolak Rasul dan menolak kitab yang diturunkan, nggak pernah Allah mengutus para Rasul, nggak pernah Allah menurunkan kitab, berarti mencela hikmahnya siapa ini? Allah SWT. Bentuk fisiknya saja pun sudah beda. Masa ujung-ujungnya sama juga keadaannya seperti keadaannya binatang. La ya'muruhum wala yanhahum. Enggak diperintah, enggak juga dilarang. Kan itu tugasnya para rasul. Menyuruh dan melarang. Wa nafyun li'a'zami minnatin imtanallahu biha ala ibadi. Dan penolakan mereka ini adalah penolakan terhadap karunia yang terbesar yang pernah Allah karuniakan kepada para hamba. Apa itu? Turunnya wahyu, diutusnya para rasul. Ini karunia terbesar yang pernah Allah karuniakan kepada hamba. Manusianya malah apa ini? Menolak. Enggak katanya. Allah nggak pernah ngasih karunia seperti itu. La ilaha illallah. Wahiyar risalah. Apa nih iman yang terbesar gitu ya? Risalah. Karunia terbesar yang pernah Allah karuniakan kepada para hamba disebut apa ini? Risalah. Diutusnya para rasul. Allati la, kenapa ini menjadi nikmat terbesar, karunia terbesar kata beliau? Allati la tariqa lil ibadi, yang mana tidak ada jalan bagi para hamba ila naili sa'adati wal karamati wal falah illa biha. Tidak ada cara lain bagi para hamba untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaannya
dan kebahagiaannya kecuali dengannya. Nggak mungkin manusia bisa bahagia kecuali dengan adanya apa ini? Risalah. Yakinlah. Semua kenikmatan yang kamu dapatkan itu tidak akan berguna tanpa adanya nikmat apa ini? Risalah. Karena saat itu kondisi kita tidak lebih dan tidak kurang dari seperti binatang. Binatang makan, kita makan. Kita minum, binatang juga minum. Kita bernikmat-nikmat dengan syahwat, binatang juga apa? Mendapatkan nikmat itu. Sehingga tanpa risalah, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Sehingga wajar kalau yang namanya risalah ini menjadi nikmat dan karunia terbesar yang pernah Allah karuniakan kepada para hamba. A'zamu minnatin. Karunia dan pemberian terbesar dari Allah SWT kepada para hamba adalah risalah. Karena tidak ada jalan bagi para hamba untuk mendapatkan kebahagiaan mereka kecuali dengannya. Fa ayyu qadhin fillahi a'zam min hadza. Maka celaan mana yang lebih besar terhadap Allah SWT daripada celaan seperti ini? Ini ketika pemberian Allah yang paling besar justru tidak diapai, diakui. Kamu bayangkan kamu nabung sekian banyak, paling besar hadiah yang pernah kamu berikan pada seseorang. Ini untukmu. Nggak pernah kamu ngasih orang sebesar itu. Kemudian oleh orangnya apa ini? Diingkari. Nggak pernah kau ngasih aku. La ilaha. Ini saja kalau manusia ke manusia saja pun sudah dianggap apa ini? Nggak tahu diri, nggak menghargai. Sehingga wajar kalau di awalnya mereka sudah langsung divonis oleh Allah apa ini? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak menghargai Allah dengan sebenar-benarnya apa ini? Penghargaan. Kenapa? Dikasih nikmat yang terbesar malah nggak diakui. Nggak pernah Allah menurunkan apa ini? Apapun. La ilaha illallah. Wajar sekarang ya. Sekarang kita tahu kenapa mereka divonis oleh Allah di awal wa ma qadarullah haqqa qadri. Kenapa? Idz qalu tatkala mereka bilang ma anzalallahu ala bashar min syai'. Allah nggak pernah menurunkan suatu apapun kepada manusia. Padahal yang Allah turunkan adalah sebesar-besarnya apa ini? Pemberian. Nggak pernah Allah ngasih manusia lebih besar daripada nikmat itu. Manusianya apa ini? Mengingkarinya. Enggak, katanya. La ilaha illallah. Kullahum. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, mulziman bifasadi qaulihim. Sebagai lazim. Yang dari malam kita bahas. Sebagai lazim, sebagai konsekuensi dari kerusakan ucapan mereka itu, bahwasanya Allah tidak menurunkan apa-apa. Wa qarrirhum bima bihi yukirrun, dan paksa mereka untuk mengakui apa yang mereka sudah mengakuinya. Tanya kepada mereka, termasuk pada Yahudi ini. Yahudi kan paling sedikit masuk apanya? Islamnya. Masih lebih banyak lagi orang Nasara, masih lebih banyak lagi orang-orang apa ini? Musyrikin. Makanya contohnya pakai mereka. Mahfum ya? Nah, tanya kepada mereka, orang-orang Yahudi yang mengingkari kerisalahanmu ini, wahai Rasul. Tanya kepada mereka dengan sesuatu yang mereka sendiri sudah mengakuinya. Man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa? Siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa? Wa huwa Taurah al-azimah, yaitu Taurat yang agung. Nuran, sebagai cahaya fi dzulumatil jahli, sebagai cahaya dalam kegelapan kebodohan. Wahudan minad dolalah, dan sebagai petunjuk dari kesesatan. Wahadian ila siratil mustaqim, dan sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Ilman wa amalan, baik dari sisi ilmu maupun amalan. Wahuwal kitab alladzi sya'a, dan ini adalah kitab yang menyebar. Wadza'a, sama. Wa mala dzikruhu al-quluba wal asma, dan banyak disebut-sebut di dalam hati dan di telinga. Artinya ini kitab yang sangat apa ini? Terkenal. Kitabnya siapa ini? Musa. Bani Israil aja jumlahnya sangat apa? Banyak. Makanya bahkan ketika datang Injil sekalipun, kedudukan Taurat tetap tidak tergusur. Kenapa? Karena lebih besar apa ini? Taurat. Taurat aslinya, intinya. Injil hanya sebagai penyempurna. Makanya oleh mereka pun nggak diganti. Perjanjian lama, ini jadi perjanjian apa? Baru. Karena isinya kebanyakannya apa ini? Sama. Nah, makanya dijadikan contoh sekarang. Hatta innahum ja'alu yatanasakhunahu,
Saking menyebarnya penyebaran kitab Taurat ini, sampai-sampai mereka menjadikannya saling menyalinnya di kertas-kertas. Wa yatasarrafuna fihi bima sya'u. Saking semua orangnya bisa menjangkau Taurat ini, masing-masing akhirnya bikin Taurat dalam lembaran-lembaran yang terpisah. Fungsinya untuk tadi. Supaya bisa disesuaikan dengan apanya? Dengan hawa nafsunya. Mana yang cocok, mana yang mendukungnya, nanti akan dia keluarkan. Aku buat kayak gini loh ayatnya. Yang bertentangan dengan dia diapakan? Disembunyikan. Saking menyebarnya siapa saja akhirnya bisa menyalin apa ini? Taurat tersebut untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Yatasarrafuna fihi bima sya'u. Mereka bertindak pada Taurat yang mereka salin tadi dengan apa saja yang mereka kehendaki. Fama wafaqa ahwa'ahu minhu abdauhu wa adharu. Apa-apa yang mencocoki hawa nafsu mereka dari Taurat, maka mereka tampilkan, mereka tunjukkan. Ini loh ayatnya. Kita tuh harus kayak gini. Yang sesuai dengan apanya? Hawa nafsu mereka. Wa ma khalafa dzalika, dan apa-apa yang menyelisihi hal tersebut, akhfauhu wa katamuhu, maka mereka apa ini? Sembunyikan dan mereka simpan. Wa dzalika katsir, dan yang disembunyikan itu banyak. Banyaknya nggak cocok dengan hawa nafsu mereka. Di antara yang mereka sembunyikan adalah ciri-ciri kedatangannya seorang apa ini? Rasul ini. Ya, kalau ini ditampakkan, ya nggak ada pengikutnya mereka nanti. Makanya yang mengetahuinya hanya orang-orang apa ini? Tertentu saja. Ciri-cirinya Muhammad SAW itu banyak diapakan? Disembunyikan. Karena ternyata keluarnya dari siapa ini? Dari bangsa selain mereka. Nah. Wa ulimtu minal ulum. Padahal kalian telah diajari dari ilmu-ilmu. Allati bisababi dzalikal kitabil jalil. Yang mana dengan sebab kitab yang agung itu kalian punya ilmu. Ma'lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Sesuatu yang tidak pernah kalian ketahui sebelumnya, tidak pula bapak-bapak kalian. Sehingga Taurat ini luar biasa jasanya untuk kalian. Yang dulu kalian nggak tahu, bahkan bapak-bapak kalian, dengan turunnya Taurat, kalian jadi punya apa ini? Ilmu. Jadi bangsa terhormat mereka. Jadi ahlul kitab mereka. Dan itu diakui oleh orang-orang musyrikin yang nggak punya kitab. Mereka kalau ada apa-apa, sengketa atau apa, perginya kepada orang apa ini? Yahudi. Kenapa? Dianggap apa ini punya? Kita punya ilmu. Nah, dimuliakan mereka. Dianggap punya kita punya ilmu. Faida sa'altahum anman anzala hadzal kitab al-mausuh bitilka sifat. Kalau engkau tanya kepada mereka wahai Nabi, siapa yang menurunkan kitab yang punya sifat-sifat mulia seperti itu tadi? Fa ajaba an hadzal su'al wa qulillah. Kemudian dia menjawab dari pertanyaan ini, maka katakanlah Allah alladzi anzalahu. Allah yang menurunkannya. Fahina idzin yattadihu al-haqqu. Maka saat jawabannya disepakati baik oleh Rasul dan yang ditanyai, saat itu kan semuanya akan sepakat yang menurunkannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah jelas akhirnya apa ini? Kebenaran. Ya, kalau dia sendiri mengakui bahwasanya mereka dapat kitab dari Allah berupa Taurat kepada Nabi Musa, lantas apa alasan mereka menolak Al-Qur'an diturunkan kepada siapa sekarang? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pilih kasih, tebang pilih. Enggak adil. Kalau turunnya untuk mereka, untuk Nabi mereka, diakui nikmat Allah itu. Tapi kalau turunnya untuk orang Quraisy itu enggak diabai, enggak diakui. Wah, ini kan enggak benar berarti. Ketika mereka tetap enggak mau beriman setelah ditanya-tanya seperti ini, maka sudah jelas berarti apanya? Kebenaran. Yattadihul haq wa yanjali mithla syamsi, dan menjadi terang seperti matahari. Wa taqumu alaihimul hujjah. Saat itulah telah tegak atas mereka apa ini? Hujjah. Karena nggak ada alasan mereka untuk membeda-bedakan antara apa yang diturunkan Allah kepada Musa dan apa yang Allah turunkan kepada siapa ini? Pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menetapkan apa yang Allah turunkan kepada Musa, konsekuensinya mereka menetapkan juga apa yang Allah turunkan sekarang kepada siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menolak apa yang diturunkan kepada Muhammad, tuntutannya adalah mereka juga menolak apa yang Allah turunkan kepada siapa ini? Jangan akui juga yang diturunkan kepada siapa? Musa. Dan mereka nggak akan mau itu. Sehingga saat ini, dengan ini tegaklah apa? Hujjah atas mereka. Ketika mereka tetap tidak mau beriman dengan siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka tegak atas mereka hujjah. Summa idza alzamtahum bihadzal ilzam, kemudian jika engkau telah mengilzam mereka dengan kelaziman ini, dipaksa mereka untuk apa ini? Milih. Pilihan pertama, menetapkan risalahnya siapa ini? Muhammad. Menetapkan bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran kepada dia. Sebagai tuntutan bahwasanya kalian menetapkan Allah turunkan kepada Musa apa ini? Taurat. Ini tuntutan pertama. Atau apa? Atau ingkari apa yang Allah turunkan kepada siapa? Musa. Kalau kalian ingkari sekarang, maka konsekuensinya ingkari juga apa yang Allah turunkan kepada Musa. Paham sekarang ya? Ini semuanya pakai ilzam. Iya kan? Ya, pakai ilzam. Yang kita bahas tadi malam. Idza alzamtahum bihadzal ilzam. Kemudian setelah engkau berhasil mengilzam mereka dengan tuntutan kelaziman yang seperti itu, dzarhum. Kalau mereka nggak mau juga, biarkan mereka. Tinggalkan mereka. Fi khawdihim yal'abun, biarkan mereka bermain-main dalam ucapan kebatilan mereka. Ai utrukum yakhuduna fil batil. Biarkan mereka membahas, membicara, masuk ke dalam khawda yakhud itu arti aslinya itu menyelam. Masuk ke dalam kebatilan mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam kebatilan mereka. Wa yal'abuna, dan mereka bermain-main. Bermain-main itu kenapa disebut bermain-main? Bima la faidata fihi, karena itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun bagi mereka. Tenggelamnya mereka dalam kebatilan mereka itu tidak akan mendatangkan apa ini? Faedah bagi mereka. Sehingga ini dari sini kenapa Allah sebut mereka bermain-main? Karena yang mereka lakukan tidak mendatangkan apa ini? Faedah. Berarti sebenarnya bermain-main ini faedahnya apa ini? Ada. Bahkan disebut apa? La'ib. Yal'abun. Orang yang suka melakukan hal yang nggak ada faedahnya disebut apa? La'ab. Orang yang apa nih? La'ab, pemain-main. Nah, sehingga main-mainnya dikurangi saja karena memang nggak ada apanya. Faedahnya Allah sebut mereka yal'abun. Bukan karena mereka suka ketawa-ketawa, main-main. Bukan. Tapi karena yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan apa? Manfaat. Makanya mereka dibilang apa? Yal'abun. Nah, ini cari di kamus artinya yal'abun apa ini? Bermain-main. Karena yang mereka lakukan la faidata fihi, tidak ada faedahnya. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Biarkan mereka sampai datang, sampai mereka bertemu dengan hari yang mereka telah dijanjikan untuk mendatanginya. Ya, sampai hari kiamat. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-91 ini. Dari celaan Allah kepada orang-orang yang mengingkari dan menolak risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab yang diturunkan kepadanya. Yang pertama adalah itsbatu azamatillahi ta'ala, penetapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pun diingkari. Menunjukkan Allah itu sangat agung. Nggak bisa mengagungkannya dengan setengah-setengah. Yang Allah ingkari apa? Nggak menghormati Allah sama sekali atau nggak menghormati Allah dengan sebenarnya. Dengan sebenar-benarnya ada kata haqqa qadri, ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya apa ini? Pengagungan. Itu saja kenapa mereka ini? Kena celah. Berarti ada pengagungannya. Ada. Cuman pengagungan mereka nggak apa ini? Nggak haqqa qadri. Nggak sesuai pengagungan yang mereka berikan dengan yang harusnya didapatkan oleh siapa? Allah SWT. Itu saja kena celah. Menunjukkan sangat besar dan sangat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mengagungkan saja nggak cukup. Pengagungannya dengan pengagungan yang sepantasnya didapatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faedah yang berikutnya, jur'atu haula'il mukadzibina 'ala Allah, kelancangan orang-orang yang mendustakan risalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jur'atul mukadzibin 'ala Allah taala, di mana mereka menolak dan mengingkari risalah dan diturunkannya kitab. Yang mana dengan itu berarti mereka mengingkari nikmat terbesar yang pernah Allah karuniakan. Ini kan lancang namanya. Kamu nggak pernah ngasih orang sebesar pemberianmu kepada si fulan, si fulannya malah mengingkari dan menganggap kamu nggak pernah apa ini ngasih dia. Jangankan sampai pemberian yang paling besar yang pernah kamu berikan. Pemberian kecil saja pun kamu berikan kepada anakmu, kemudian anakmu bilang nggak pernah Bapak ngasih aku.
Ini saja sudah apa ini? Lancang. Iya kan? Walaupun itu bukan pemberian yang paling besar yang diberikan oleh Bapak. Nah, itu saja sudah tercela. Bagaimana lagi kalau yang diingkari, yang nggak diakui ini adalah nikmat apa ini? Terbesar, yaitu risalah. Pada yang berikutnya, itsbatu uluwillahi ala khalqi, penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini? Orang musyrikin saja mengakui sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini? Ma anzala. Mereka bilang Allah enggak ada nurunkan. Yang mereka ingkari Allah nurunkannya. Berarti mereka sendiri ngakui Allah di mana? Di atas. Karena yang mereka ingkari bukan Allah di atasnya. Mereka ingkari Allah enggak ada nurunkan. Berarti mereka ngakui Allah di mana? Atas. Selama orang musyrikin saja mengakui Allah di mana? Di atas. Masa kaum musliminnya malah ada yang nggak mengingkari, malah ada yang nggak mengimani Allah dia di atas. Nah, orang musyrikin bilang Allah nggak ada nurunkan kitab. Ini yang diingkarinya nurunkannya, kitabnya nggak ada, kata mereka. Berarti mereka ngakui Allahnya di mana? Di atas. Makanya nggak mereka bilang Allah nggak ada ngasih Muhammad itu apa? Nggak dibilang ngasih, tapi bilang apa? Nurunkan. Allah nggak ada nurunkan pada manusia itu apa-apa. Menunjukkan mereka sendiri ngakui, orang-orang musyrikin ngakui Allah itu di mana? Sehingga kata para ulama sebenarnya dinukilkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu dan yang lain-lainnya, bahwasanya pengingkaran terhadap sifat ketinggian Allah SWT ini adalah keyakinan kufur sebenarnya. Lebih kufur daripada keyakinannya orang-orang apa ini? Musyrikin. Orang musyrikin saja masih mengakui ketinggian siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sebenarnya keyakinan apa ini? Keyakinan kufur. Meyakini atau menolak, mengingkari Allah di mana ini? Di atas. Ini adalah keyakinan apa ini? Kufur. Sama seperti Fir'aun. Yang nggak percaya bahwasanya Tuhannya Musa itu di mana? Di langit. Kan dia minta sama Haman, nih bangunkan apa ini? Bangun ibni li sarhan la'ali ablughul asbab as-samawat fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadziba. Haman, tolong bikin aku bangunan yang tinggi sampai ke langit sana nih. Supaya aku bisa nengok Tuhannya siapa ini? Musa. Dan aku yakin dia pasti apa ini? Terus ayo kita bongkar, kita permalukan ya Musa yuk. Berarti kan Musa selama ini bilang sama Firaun bahwasanya robnya dia di mana? Di langit. Makanya oleh Firaun mau dibuktikan apanya? Bukan beradanya lagi, mau dibuktikan bukan mau tahu dia juga. Mau dibuktikan apanya? Kedustaannya dia udah yakin dusta ini. Cuma ayo kita permalukan sama-sama, kita tengok biar nampak semuanya kedustaannya siapa ini? Musa. Berarti kan selama ini Musa mendakwahi Firaun bahwasanya dia punya Tuhan yang di mana ini? Di atas. Jadi kok zaman sekarang hidupnya Firaun yang beriman dengan Allah di atas, berarti masuk golongan siapa ini? Musa. Wah, yang nggak beriman Allah itu di atas, berarti masuk golongan siapa nanti? Wah, konsekuensinya tuh. Seandainya ini zamannya siapa? Firaun. Nah, gawat. Mau kalau yakin itu kalau sekarang dijadikan zamannya, semua gabung sama siapa ini? Musa. Oh iya, percaya kami ada roh di atas. Daripada dibilang apa ini? Kawannya siapa? Firaun. Lah iya. Dia minta bangunkan supaya wa inilah azunnuhu kadziba. Aku yakin dia ini pasti apa ini? Dusta. Ayo kita tengok sama-sama. Bukan mau membuktikan, oh iya ya, jangan-jangan betul-betul ada. Bukan, Musa bukan. Firaun bukan mau itu, bukan mau memastikan. Mana tahu ada nanti biar kita nggak kenapa-kenapa, biar kita selamat dari azab. Mana tahu benar ini ada Tuhannya. Bukan. Udah dia bilang, wah inilah azunnuhu kadziba. Aku yakin bahwasanya dia ini apa? Dusta. Tapi ayo kita permalukan dia sama-sama. Nah, kita suruh dia buktikan. Nah, sekarang mana kamu bilang ada roh di mana ini? Di langit. La ilaha illallah. Cuman kan bahasanya orang sekarang kan enggak se-ekstrim bahasanya siapa ini? Firaun. Jadi dia cuma bilang Allah di mana? Mana. Ya sebenarnya hakikat ucapannya sama nggak dengan ucapannya Firaun? Cuman Firaun karena memang udah Firaun ya gitulah ucapannya nekat-nekat saja, namanya Firaun. Nah, manusia sekarang kan namanya KTP-nya Islam apa segala macamnya nggak berani seterang-terang siapa ini Firaun. Nah, Allah musta'an. Dia pakai kaidah-kaidah batil. Nanti berarti Allah punya tempat, Allah bertempat, berarti Allah nanti sama kayak aku. Masa Allah butuh tempat, ada segala macamnya kaidah yang dikeluarkan. Allah musta'an. Makanya sengaja kita bawakan ini karena ini masalah penting ya kan, dan terus akan kita ulang-ulang walaupun sudah sangat sering kita sampaikan penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala.
Faedah yang berikutnya. Difa'ullahi ta'ala an nabiyhi, pembelaan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa talqinuhu al-hujjah 'alal mukabirin, dan Allah mentalkinkannya hujjah kepada orang-orang yang sombong, yang menolak. Pembelaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah menalkinkannya hujjah. Bilang kayak gini, bilang kayak gini. Ini kan namanya apa? Talqin. Coba bilang pada mereka, siapa yang menurunkan kepada Musa itu kitab? Bilang juga Allah. Dah, jawab aja langsung. Biar selesai hujahnya, biar patah. Kalau mereka sudah ngakui itu, lantas apa alasan kalian sekarang menolak risalah Allah kepadaku? Ini konsekuensinya tolak dua-dua atau terima dua-dua. Kan cuma itu pilihannya, itu ilzamnya. Terima dua-duanya, risalah Allah kepada Musa dan risalah Allah kepadaku. Atau apa? Atau tolak dua-duanya. Tolak risalahku dan tolak juga risalah Allah pada Musa. Dan mereka nggak akan mau itu. Nah, ini jelas menunjukkan bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Faedah yang berikutnya, pujian Allah kepada kitabnya Nabi Musa, yaitu Taurat. Sana'ullahi ala kitabi Musa at-Taurah. Pujian Allah kepada kitabnya Nabi Musa, yaitu Taurat. Apa pujiannya? Allah sebut sebagai nuran wa hudan linnas. Sebagai cahaya. Cahaya dari kegelapan apa ini? Kejahatan apa tadi? Kejahatan. Kegelapan apa tadi? Kata beliau. Al-jahl. Dari kegelapan apa? Kebodohan. Wahudan, dan petunjuk dari kesesatan. Biar nggak sesat manusia. Kan itu sesuai dengan hikmahnya Allah. Masa cara untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, kemaslahatan badannya aja diajari oleh Allah. Ini yang bisa dimakan, cara bikin makanannya ini. Kan dikasih hidayah itu. Siapa yang nunjukkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin kita bisa ini nyari ini malah jadi makanan, ini jadi minuman, ini yang ini nggak cocok, ini cara masaknya kayak gini, ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa yang terkait dengan kebahagiaan abadinya nggak diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faedah yang berikutnya, tingginya gaya bahasa Al-Quran, balaghatul Quranul Karim, wa ijazuhu. Ini dari sisi al-istidlal bima zukir ala ma lam yuzkar. Berdalil dengan apa yang disebutkan untuk sesuatu yang tidak disebutkan. Ini luar biasanya Al-Quran. Al-Quran berdalil dengan sesuatu yang disebutkan untuk perkara yang tidak disebutkan. Ketika Allah SWT mengatakan tubnunaha wa tukhfuna katsiran. Ketika Allah mengatakan tukhfuna katsiran, mereka menyembunyikannya banyak menyembunyikan dari Taurat tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan mereka menampakkannya hanya sedikit. Ada disebutkan tapi nggak ada. Allah cukup pakai kode saja. Ketika menyebutkan yang mereka sembunyikan itu apa? Banyak. Berarti menunjukkan yang mereka tampilkan cuma apa ini? Sedikit. Ada disebutkan tapi nggak. Ini tingginya gaya bahasa apa ini? Al-Quran. Nggak mungkin bilang, mereka tunjukkan sedikit, mereka tunjukkan sedikit, mereka sembunyikan banyak. Ini terlalu panjang. Cukup pakai disebutkannya apa? Banyak disembunyikan, supaya nampak yang ditampakkan itu apa ini? Cuman sedikit. Walaupun lafadznya nggak disebutkan. Ini tingginya gaya bahasa Al-Quran. Faedah yang berikutnya. Semua yang Allah ajarkan kepada ahlul kitab berupa ilmu,
adalah berasal dari apa yang Allah ajarkan kepada mereka dalam Taurat. Karena tanpa Taurat Allah katakan mereka nggak pernah apa ini? Tahu, tidak mereka tidak pula apa? Bapak-bapak mereka. Semua ilmu yang didapatkan oleh Alkitab adalah berasal dan bersumber dari apa yang Allah ajarkan kepada mereka dalam Taurat. Tanpa itu mereka nggak akan punya ilmu sama sekali ya. Sehingga semua ilmunya Ahlul Kitab itu berasal dari mana ini? Dari Taurat. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum. Dan kalian telah diajari dengan Taurat itu sesuatu yang sebelumnya kalian tidak apa? Tahu. Berarti sebelum Taurat ini mereka nggak punya apa ini? Ilmu sama sekali. Semua ilmunya mereka itu berasal dari mana ini? Dari Taurat. Nah, semua ilmu yang dimiliki oleh Ahlul Kitab itu berasal dari apa yang Allah ajarkan kepada mereka dari dalam Taurat. Nah, begitu pula dengan apa yang Allah ajarkan kepada kaum mukminin. Begitu pula dengan apa yang Allah ajarkan kepada kaum mukminin. Semuanya berasal dari mana ini? Dari Al-Quran. Sehingga tidak ada ilmu yang lebih besar, lebih agung daripada Al-Quran. Ya. Yang mau nyari ilmu, cari dalam Al-Quran. Begitu juga dengan ilmu yang dimiliki oleh kaum mukminin. Semuanya berasal dari Al-Quran. Yang menghilangkan jahiliyah, itu ketika mereka beriman dengan apa ini? Al-Quran. Sebelum datang Al-Quran, mereka disebut orang apa ini? Jahiliyah. Masanya masa jahiliyah, bodoh. Nah, dengan Al-Quran, hilang apanya? Kejahilannya. Namanya lawannya jahil apa kemarin? Ilmu, nggak ada lagi yang lain. Mereka disebut jahiliyah karena nggak datang kepada mereka apa ini? Kitab. Faedah yang berikutnya, bolehnya penanya mewakili untuk mewakili yang ditanya dalam menjawab. Bolehnya penanya mewakili yang ditanya dalam menjawab. Nanya-nanya sendiri, jawab-jawab apa ini? Sendiri. Yang penting itu kan diakui juga jawabannya oleh siapa ini? Oleh yang ditanya. Boleh. Ini yang disuruh nanya siapa awalnya? Rasul. Tanya sama mereka, siapa yang menurunkan Taurat kepada Musa? Allah juga yang nyuruh Rasul apa ini? Jawab. Kulillah. Bilang saja Allah. Langsung saja bilang Allah. Nggak usah lagi tunggu-tunggu jawabannya. Karena mereka sendiri udah pasti mengakui yang menurunkan siapa ini? Allah SWT. Boleh. Yang bertanya mewakili apa? Yang ditanya dalam menjawab. Kalau yang betul-betul sama jawabannya dengan yang ditanya. Udah. Nah. Bahkan karena beliau sini, balqat yahsunu dzalik, bahkan terkadang itu bisa dianggap baik. Nggak usah nunggu jawaban siapa ini. Ya dalam konteks perdebatan kayak gitu. Nah, kan ini kan sebenarnya jawaban dari apa? Pertanyaan kita. Nah, siapa dulu paling ngasih tahu kau ini? Kan dia. Ini kita mengingatkan dia bersyukur misalnya. Kan nggak perlu ditunggu apanya. Jawabannya. Atau kamu sedang marahin anak kamu. Siapa dulu yang ngajari kamu kayak gini-gini? Kan bapak dulu yang ngajari. Iya kan. Gak usah ditunggu jawab. Coba jawabnya. Tuh, cepat jawab. Nggak usah. Langsung saja kamu wakili dia. Untuk. Karena jawabannya pasti itu. Paham ya? Kamu mau ngajari dia bersyukur sama orang. Coba kamu pantas kayak gitu sama dia. Dia udah. Siapa yang ngajari kamu kayak gini dulu? Perlu nunggu jawaban dia? Nggak usah. Kan dia dulu yang ngajari kamu kayak gini. Biar jawab saja kamu. Walaupun kamu yang nanya, kamu yang apa? Jawab, biarkan saja. Bahkan itu kadang bagus, malah lebih membekas di dalam apanya? Artinya nggak perlu lagi dijawab jawaban dia, ditunggu. Kalau perkaranya itu tidak mungkin untuk dia apa ya? Diingkari, paham ya? Ini kan nggak mungkin diingkari, ya sudah jawab saja langsung. Nggak usah tunggu jawaban yang ditanya. Faedah berikutnya, muhimmatur rasul tablighud dakwah iqamatul hujjah 'alal khalq. Tugas utamanya para rasul atau seorang rasul adalah menyampaikan dakwah dan menegakkan hujjah atas makhluk. Muhimmatu ar-rasul. Tugas utamanya seorang rasul adalah tablighud dakwah, menyampaikan dakwah dan iqamatul hujjah 'alal khalq, dan menegakkan hujjah atas makhluk. Selesai itu, tegak hujjahnya, selesai tugasnya. Laisa alaihi hidayatuhum. Bukan atas mereka hidayahnya manusia. Karena setelah tegak hujjah, setelah dibilang Allah, disuruh apa? Ninggalkan. Zarhum.
kemudian tinggalkan mereka. Zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan mereka main-main di dalam apanya? Kebatilan mereka. Faedah yang terakhir atau dua sebelum terakhir. Kullu ma la yanfa'ul insana fi dinihi fa huwa khawdun bil batil wa la'ibun la fa'idata fihi. Segala perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi manusia pada agamanya, semua perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi manusia pada agamanya, kullu ma la yanfa'ul insan fi dinihi wa yus'iduhu fi akhrahu, dan tidak membahagiakannya di akhirat, bahwa khawdun bil batil, maka itu termasuk menyelam dalam kebatilan dan bermain-main yang tidak ada faedahnya. Berarti itu cuma main-main saja. Yang kita lakukan kalau tidak mendatangkan manfaat bagi agama kita dan tidak membahagiakan kita di akhirat, maka itu namanya apa ini? Main-main. Itu namanya al-khawdu bil batil, tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main, tidak ada faedah padanya. Zarhum fi khawdihim yal'abun. Faedah yang terakhir, annal hayata jiddun wa laysa bihazlin. Bahwasanya kehidupan itu adalah serius. Bukan apa ini? Main-main. Bukan ecek-ecek. Kehidupan itu serius. Nah, bukan isinya bercanda dan bermain-main saja. Annal hayata jiddun fahiya mazra'atun lil akhirah liman waffaqahullah. Dunia ini adalah ladang untuk mendapatkan buahnya nanti di mana? Di akhirat. Yang kira-kira main-main di ladangnya, nggak akan bisa apa ini? Panen. Jadi kita lihat saja lah, nggak ada petani itu kalau nanam itu apa? Main-main. Kenapa? Dia tahu kalau dia main-main, main bola dari situ misalnya. Itu ladangnya dia, tempat dia nanam harusnya. Tapi malah dipakai untuk yang lain, maka dia sampai kapanpun nggak akan menuai hasil dari panenannya tersebut. Nah, sehingga ini beberapa yang bisa kita ambil kesimpulannya dari ayat yang ke-91 ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.